Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat pembahasan untuk altcoins lain, kita akan bahas di DCWT sesi kedua. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nggak kerasa, halving hanya 3 hari lagi. Lebih tepatnya 3 hari lebih 23 jam. Ya, kalau dibulatin jadi lebih ke 4 hari sih sebenarnya ya. Tapi sudah sangat dekat. Dan seperti yang gue sudah bilang dari video gue yang sebelum-sebelumnya, ya secara statistically speaking, people always front run the halving. Ya, from time to time, from cycle to cycle, people do that. Ya, orang terus melakukan itu. Kenapa? Karena orang tahu secara fundamentalnya halving ini bullish for Bitcoin. Nah, karena dia udah tahu di mindsetnya mereka masing-masing, ya jadi sebelum terjadi halving mereka udah pada beli duluan. Makanya kenapa Bitcoin rally dulu di sini. Ini kan rally gara-gara ETF spot nih. Nah, ini rally gara-gara ya halving ya. Nah, dari video yang gue udah bahas di yang sebelumnya ya, buat lo yang pengen cek bisa nonton di TCI ya, video mengenai halving dari cycle ke cycle. Itu biasanya ada 3 outcome. Yang pertama adalah sideways, ya, dan sidewaysnya biasanya cenderung lebih sedikit ke bearish begitu ya. Sideways tetapi lebih lean-nya ke bearish. Yang kedua adalah dump, ya, which is itu jarang, cuma kejadian sekali. Dan yang ketiga adalah ya masuknya ke sideways yang netral. Begitu ya, sideways netral tuh mirip-mirip kayak gini nih kita. Nah, di sini nih. Nah, netral di sini nih. Nah, itu 3 itu ya. Jadi secara keseluruhannya kalau lu pengen ceritain, wah pengen jaga lilin nih, pengen langsung profit dalam sehari berapa persen. Statistically speaking, it does not work. Begitu ya. Jadi kalau gua pribadi ya tidak menyarankan buat lu jaga lilin. Jaga lilin maksudnya apa, Bang? Lu buka posisi futures gede-gedean, bisa short, bisa long, tergantung lu lebih percaya bakal ngedump atau ngepump. Udah gitu, lu berharap sehari dapat untung langsung ribuan persen ya dari posisi futures. Mau dicoba silahkan boleh, tetapi menurut gua resikonya kurang worth it ya. Kalau buat lu iseng-iseng, Bang, gue iseng-iseng aja Bang, gue marginnya kecil ya, siapa tahu ya itu boleh lah. Tapi kalau lu berharap misalkan nih, aduh gue udah pusing nih, gue bingung perlu duit dari mana, udahlah kita coba aja dari sini, kata teman gue bisa pakai Bitcoin nih lagi mau halving. Jangan ya. Yang ada dari terpuruk malah jatuh gitu ya. Udah kesannya lu jatuh ketiban tangga. Karena ada kayak satu apa ya. Ada satu disebutnya Murphy's Law ya. Walaupun ada banyak tapi salah satunya adalah everything that could go wrong will go wrong. Kalau lu lagi butuhnya tuh duit. Lu kesannya lu judikan ke dalam apapun itu. Mau market, kripto, mau saham, mau lu ke kasino juga sama aja. Lu makin butuh duitnya makin jeblok gitu. Nah jadi please hindari yang seperti itu ya. Oke, kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 2,23% dengan total market cap di 2,31 triliun. Bitcoin dominance turun lagi sebesar 0,24%. Ini lumayan signifikan ya. Lumayan signifikan. Kita bisa cek di sini. Sepertinya akan mulai retest ke 55,13 dalam waktu dekat ya. Make sense lah ya. Udah 2 kali ngepump gila-gilaan. Di sini nyaris 2%, di sini 1,3% ya. Jadi make sense dia mulai koreksi. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini kondisinya itu dia gagal lah ini, makanya kan gue bilang ya kalau dia reclaimnya nanggung ya, kalau reclaimnya nanggung itu kadang-kadang bisa seperti ini ya, jadi hanya bull trap dan ke bawah lagi gitu. Tapi buat lo yang pegang posisi future short yang memang risk taker nih kemarin sesuai dengan DCWT ya, gue bilang ini technically speaking reclaim gitu. Tapi kalau lo mau nge-short maybe bisa, tapi gue bilangnya high risk. Buat lu yang konservatif jangan deh. Nah, yang kali ini yang high risk apa ya, diberikan hoki mungkin ya. Ya bukan hoki lah mungkin ya. Memang tergantung dari ininya masing-masing lah ya, risk tolerance masing-masing. Profit nyaris 5%-an. Asik ya. Oke, overall sih ya kita jelas ya, lihat gue udah bahas dari beberapa hari lalu. Pokoknya sebelum tembus aja nih, di daerah sini gue bilang ini krusial. Bitcoin bisa mempertahankan EMA 50 atau tidak? Kalau tidak, siap-siap kemungkinan besar akan jadi resisten.
Dan voila ya, bukan dukun ya. Ya karena udah keseringan ngelihat, sama kayak gini, sama percis kayak lu waktu masih bayi. Lu nggak tahu kapan hujan kan, karena lu nggak pernah ngeliat patternnya. Tapi lu udah umur 30, 40, 50 pasti udah hafal dong kalau mau hujan tuh seperti apa. Tanda-tandanya mendung ya. Tanda-tandanya anginnya mulai lebih kencang, lebih dingin suhunya ya. Nah, orang akan bawa payung. Kenapa? Karena kemungkinan bisa hujan. Nah, sama TA. Lu udah lihat berkali-kali gitu ya. Ya lama-lama lu tahu, oh kalau udah begini sih, kalau nggak ada hal aneh biasanya cenderung akan seperti ini. Ya kayak gini, emang 50 jebol cenderungnya akan berubah menjadi resisten. Tapi seperti biasa ya, fundamental atau news bisa merusak begitu ya. Itu aja gitu, itu note-nya. Selama nggak ada fundamental yang aneh-aneh, nggak ada perang yang aneh-aneh atau nggak ada apa ya, nggak ada fundamental yang spesifik gitu ke kripto, cenderung akan mengikuti TA gitu ya. Sama kayak mobil deh, mobil kan ya predictable gitu semuanya. Kalau tiba-tiba bannya pecah empat-empatnya ya jadi nggak predictable kan, sama kayak gitulah ya. Oke, next kita geser ke reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan follow di @toshcryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Next economic calendar hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Memang tidak ada yang terlalu penting untuk hari Selasa ini. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Dan untuk besok hari Rabu tanggal 17 April dari US akan ada speech dari Jerome Powell ya. Ini akan terjadi jam 12.15 ya. Jadi subuh-subuh nih ya. Buat lu yang pengen nunggu monggo, tapi ya mau ditunggu buat apa juga sih sebenarnya ya, karena kan biasa kita justru menghindari kita trade di masa-masa ini, karena ya percaya atau enggak di US pun pasti speech ini udah bocor duluan gitu. Nah biasanya kan ada yang front running dan ya you know lah ya, at the end of the day buat kita yang nggak punya infonya ya jadi gambling jatuhnya ya, kalau lo itu jadi jatuhnya kayak jaga lilin, which is not good ya. Tapi ya intinya siap-siap, kemungkinan bisa terjadi volatility di subuh ya, jam 12-an ya, jam 12-an. Lanjut. Kita bisa di sini jam 8:30 akan ada crude oil inventories dan that's it ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini dan besok. Ingat ya, besok subuh ada speech nih. Semoga speechnya itu cenderung lebih dovish ya. Dovish itu gimana? Ya, simpelnya mereka mulai ngomongin QE gitu ya, mulai akan ya melihat bahwa market US mulai melemah. Pengangguran mulai meningkat, jadi kita mungkin akan mempertimbangkan untuk menurunkan interest rate. Nah, itu yang kita tunggu ya. Itu yang kita tunggu. Tetapi dengan satu catatan. Dengan satu catatan ini akan bagus. Kalau nggak terjadi resesi. Kalau sampai Jerome Powell keterusan nih, nggak diturun-turunin, telat turun interest rate-nya, resesi duluan yang terjadi mirip-mirip kayak di sini ya. Kita coba lihat interest rate ya, interest rate kalau kita lihat di sini ke weekly ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di cycle sebelumnya nih, kita bisa lihat bahwa pada faktanya waktu dia kelamaan ditunggu ya, sebenarnya bukan dibilang salah Jerome Powell ya, siapa yang nyangka COVID gitu ya. Ini black swan lah, tapi intinya bisa menjadi suatu pembelajaran. Tiba-tiba kena resesi, walaupun interest rate turun sampai nyaris ke 0 gitu ya, kasarnya nyaris ke 0, itu kripto tetap drop ya. Kenapa tetap drop? Sekali lagi alasannya adalah karena resesi. Kalau resesi boro-boro mikir mau beli Bitcoin, yang ada malah TP Bitcoin buat ya keperluan rumah, begitu, buat makan. Makanya yang kita butuhkan adalah soft landing. Bisa nggak sih Jerome Powell? Ya nggak tahu, gue bukan anaknya gitu ya. Tapi ya intinya apa? Yang dibutuhkan adalah interest rate yang turun. Tetapi dengan catatan tidak terjadi resesi, bukan diturunkan karena resesi panik turunin. Nah, itu tetap akan bikin Bitcoin drop. Ya. Oke, itu untuk catatannya. Dan selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari Hong Kong, di mana Hong Kong sudah mengapprove the first batch of spot Bitcoin dan Ether. Langsung loh, Bitcoin dan Ether ETF siap untuk diperdagangkan di Hong Kong. Yang uniknya ini dimanage oleh China Asset Management, Harvest Global, Bosera, and Hashkey di minggu ini ya. Nah, China Asset Management ya. Wow, nggak boleh kripto di Cina, nggak boleh rakyat punya, tapi negaranya boleh jualan gitu. Ya
ujung-ujungnya gini. If you cannot beat them, join them. Larry Fink juga dulu ngejelek-jelekin Bitcoin kok. Wah, Bitcoin ini index of money laundering. Kalau nggak salah dia yang ngomong ya. Dia atau si Diamond ya? Kayaknya dia deh ya. Nah, tapi intinya waktu terbukti terlalu menguntungkan tidak bisa dilepaskan sepertinya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi dengan catatan nih, asset managers belum mendisclose timeline untuk launch. Udah di approve ya, tetapi belum ada timeline kapan. Apakah ini akan menjadi bensin yang cukup atau enggak? I don't know ya. Apakah ini bisa menjadi bensin yang bisa membuat Bitcoin kembali bullish, menjadi fundamental yang merusak TA gitu ya, yang kayak gue tadi bahas di awal ya. Mungkin ya, tetapi beberapa expert seperti yang gue sudah pernah bahas di video-video gue yang sebelumnya ya, ada beberapa expert yang menyatakan bahwa jangan expect volume sebesar ETF spot di US. Tapi lagi-lagi nggak tahu ya. At the end of the day, yang lebih penting tuh kadang-kadang dibandingkan pure data, pure numbers, itu kadang-kadang adalah hype-nya. Kalau hype-nya besar, bisa digulung oleh medianya gila-gilaan, ya bisa membuat banyak yang FOMO dan beli secara retail begitu. Jadi we'll see. Ya gue nggak mau jadi dukun. Ya berharap aja kalau sampai ini approve dan benar, bukan cuma approve, udah launch dan ternyata besar si demand-nya ya, jangan-jangan demand dari orang-orang Cina kaya nih ya. Ya, I don't know, maybe jangan-jangan bisa membuat Bitcoin melupakan MA50 dan jebol lagi ke atas. Sekali lagi seperti yang gue bilang, TA works, tetapi kalau sudah ada fundamental besar yang bisa dalam tanda kutip merusak TA ya, sekali lagi itu bisa harus kita pertimbangkan juga ya. Oke, next kita geser ke analisa di Twitter. Kira-kira mau kayak gimana setelah halving ya? Kalau kita lihat dari cycle kemarin, halving yang terjadi adalah konsolidasi. Yang kayak gue bilang, konsolidasi netral. Nggak bearish, nggak bullish. Rata aja kayak gini ya. Very flat bahkan ya. Nah, jadi kira-kira bakal kayak gini atau yang kayak yang sebelum-sebelumnya bang? Kalau menurut gue, tanpa ada fundamental yang aneh-aneh, hanya pure TA ya. Kita sudah overbought di sini ya, sudah overheated. TA ya, nggak pakai fundamental. Nah, kalau udah overheated kayak gini, apalagi kemarin weekly close di bawah dari MA8, itu biasanya akan terjadi di tes ke bull support band. Nah, bull support band itu ada di mana? Bull support band itu ada di sini ya, di 52.000 sampai 54.000-an begitu. Jadi kalau gua pribadi ya, lebih baik siap mentalnya itu drop sampai ke bull support band. Begitu. Ya, itu biar lebih tenangnya lah gitu. Sama kayak yang gue sering bilang analogi boxing gitu ya. Yang bikin lu KO tuh kalau lu nggak siap kepukul. Kalau lu siap kepukul, lu lihat nih pukulan datang, walaupun sakit, lu mungkin pusing tapi nggak KO gitu ya. Nah, tapi kalau lu nggak siap, atau kalau di sini mungkin lebih tepatnya nggak mau tahu, tiba-tiba kepukul, bam, KO ya. Jadi lagi-lagi lebih baik mempersiapkan mental terjadi seperti itu. Karena kalau sudah siapkan mental, otomatis lu juga akan mempersiapkan pelurunya. Gitu kayak yang gue lakukan sekarang. Gue lakukan sekarang adalah akumulasi lebih kecil modalnya. Ya, setengah peluru. Misalkan biasain $100 jadi cuma $50. Supaya apa? Kalau tiba-tiba ternyata skenario yang gue bahas ini benar, ya, karena MA8 yang weekly close-nya sudah jebol ya. Kita lihat di sini ya. MA8 itu kemarin ada di... Aduh, ini terlalu banyak sampai pusing. Oke, di sini 67.126. Nah, weekly closing di bawah kan? Di bawah dan mulai jadi resisten. Secara statistik ya, kita lihat sendiri deh. Secara statistik, jangan percaya omongan gua, percaya statistik aja ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Weekly close di bawah ke bull support band. Weekly close di bawah kena bull support band. Weekly close di bawah kena lagi. Kena ya. Statistiknya bilang lebih baik siap-siap seperti itu gitu ya. Bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali. Jadi mendingan mempersiapkan hal itu ya. Oke. Gua harap lu lebih denger ya, karena sebelumnya setiap kali gua ngomong skenario bearish tuh, wah ngefat lu bang, gak tau apa-apa lu, mana datanya? Padahal datanya di depan muka ya. Gua buka semua kan di depan muka lu gitu. Kalau lu nggak ngerti bacanya, nggak berarti nggak ada datanya gitu loh ya. Jangan bebal gitu, jangan bebal. Karena gue bukan sok yakin aja, enggak, gue ngasih data dan gue ngebahas skenario beberapa bullish maupun bearish begitu. Jadi sekali lagi jangan bebal. Oke, kita akan masuk ke roster kita hari ini ya, otomatis Bitcoin dan Ethereum.
Sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin, ya. Untuk Bitcoin geser dulu ke daily, ya. Untuk Bitcoin berarti kan buy limit ke-1, ya, buy limit ke-1 jebol lagi. Yang tersisa adalah buy limit kedua dan ketiga. Kedua di 62.517 dan buy limit ketiga di 61.158, ya. Ini untuk sekarang, ya, dalam kondisi yang sedikit bikin deg-degan, kalau TA, ya, secara TA. Jadi ya tinggal, ya lagi-lagi sih kalau gue pribadi setengah peluru. Jadi buy limit kedua dan ketiga. Untuk posisi futures, bagi lu yang agresif nih kemarin, ya, asik, ya, dapat profit sekitar 4,5%. Nah, ya lagi-lagi, ya, kita nggak bisa bilang siapa yang lebih profitable, yang konservatif, intermediate, atau agresif. Itu lebih ke mana yang bikin lu lebih tenang trade-nya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa agresif selalu profit. Siapa bilang agresif juga banyak kena cut loss, gitu. Bahkan arguably lebih sering kena cut loss dibandingin yang konservatif sampai intermediate, gitu, ya. Nah, untuk posisi longnya gimana, Bang? Posisi long sebenarnya kemarin udah retest 1, retest 2 di sini, target TP di 65.463. Jadi ini setup enak banget, langsung kena hari itu juga, ya. Profitnya ya kurang lebih mirip-mirip lah, lebih gede dikit paling, ya. Itu untuk si posisi longnya. Jadi buat sekarang, buat lo yang ketinggalan, ya boleh deh, tapi masuknya agresif, ya. Masuknya agresif karena ini udah terjadi setupnya begitu, ya. Ya kurang lebih sama untuk posisi TP-nya di 65.463. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia gagal reclaim, ya. Oh, ini posisi short juga kemarin nih, ya. Posisi short, cuma bedanya kalau Ethereum nggak kena target TP, ya. Jadi untuk posisi short bisa dipertahankan karena memang, ya, daily close-nya masih di bawah dari 156, ya. Nah, target TP dari posisi short ini di angka 3014. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3156, ya. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya berarti ini buy limit kedua dan ketiga, ya. Tinggal tersisa buy limit kedua di 3014 dan buy limit ketiga di 2920, ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Sekali lagi buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Seperti biasa, 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.